Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Miranti Sasmita. Seperti yang kita ketahui, diabetes merupakan penyakit yang telah menyerang puluhan juta orang di dunia. Penyakit diabetes disebabkan oleh pankreas yang tidak cukup menghasilkan hormon insulin atau tubuh manusia yang tidak bereaksi terhadap hormon insulin. Penyakit diabetes biasanya ditandai dengan kadar gula di dalam darah yang cukup tinggi. Tapi, tahukah Anda bahwa penyakit diabetes juga dapat menimbulkan penyakit kulit? Mari kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai penyakit kulit pada penderita diabetes. Yang pertama, kulit kering atau serosis, kutis, dan gatal ataupun pruritus. Serosis atau yang dikenal dengan kulit kering dan pruritus atau gejala gatal. Pasien diabetes memiliki kulit lebih kering dibandingkan kulit orang normal. Kulit kering pada diabetes akan terasa lebih gatal. Gatal disebabkan oleh respon tubuh terhadap kadar gula yang tinggi di dalam darah. Biasanya, gatal akan dirasakan di seluruh tubuh. Yang kedua, akanthosis nigricans. Akanthosis nigricans adalah kondisi kulit yang ditandai dengan perubahan warna menjadi lebih gelap, terasa seperti bludru di area lipatan kulit dan lipatan tubuh. Kulit yang mengalami akanthosis nigricans dapat mendebal. Biasanya, kondisi tersebut dijumpai di area ketiak, selangkangan, dan leher. Akanthosis nigricans terjadi sebagai tanda dari resistensi insulin atau gangguan insulin dalam mengontrol gula darah. Akanthosis nigricans ini sering dimunculkan pada pasien diabetes dengan obesitas, kegemukan, dan PCOS atau gangguan hormonal. Yang ketiga, nekrobiosis lipoidika. Terjadi akibat adanya penipisan kulit dan adanya perubahan kolagen dan lemak di dalam kulit. Nekrobiosis lipoidika dijumpai di ekstremitas kaki, terjadi akibat adanya gangguan aliran darah. Ditandai dengan adanya bercak kuning dengan adanya pembuluh darah ataupun bercak merah yang berbentuk bulat atau tidak beraturan di permukaan kulit yang melebar. Dia akan menebal, mengkilat seperti porselen dengan banyak pembuluh darah kecil di bagian tengahnya. Ada sensasi gatal dan nyeri, dan biasanya penyakit ini akan hilang timbul dan hilang apabila gula darah sudah dalam keadaan terkontrol. Selanjutnya, sklerotik diabetikum merupakan proses mengerasnya kulit di jari tangan akibat peradangan di dalam tubuh. Kondisi ini membuat kulit jari tangan menjadi mengeras, menebal, menjadi kaku, dan bertekstur seperti lilin, sehingga penampilannya lama-kelamaan akan berubah. Perubahan pada kulit pasien diabetes biasanya terjadi secara perlahan dengan bentuk yang tidak simetris. Anda mungkin tidak akan merasakan nyeri, tapi jari yang terdampak lama-kelamaan bisa menjadi kurang sensitif atau bahkan menjadi mati rasa loh. Hal ini dapat dicegah dengan mengontrol kadar gula darah Anda. Lalu terdapat erupsi xanthomatosis. Munculnya benjolan berisi lemak di permukaan kulit. Benjolan biasanya muncul berwarna kuning, merah muda, coklat, dan serupa dengan warna kulit. Terkadang benjolan ini dapat menyebabkan rasa gatal dan nyeri. Benjolan ini paling sering ditemukan pada daerah siku, bahu, lengan, paha, betis, serta bokong. Selanjutnya, infeksi jamur seperti Candidiasis albicans merupakan infeksi jamur pada kulit dengan tanda-tanda adanya ruam merah dengan lesi satelit pada lipatan kulit seperti ketiak, sela-sela jari, selangkangan, atau bahkan di bagian bawah payudara akan terasa gatal. Lalu, adanya kerusakan kuku dan infeksi jaringan lunak sekitar yang disebut dengan paronychia, dan adanya Candidiasis interdigitalis dengan adanya tanda-tanda berupa maserasi kulit di sela jari. Lalu, ada ulcus diabetikum atau luka pada kulit. Kondisi ini ditandai dengan munculnya luka terbuka pada kaki dan adanya cairan berbau yang tidak sedap dari kaki. Ulcus diabetikum biasanya terjadi akibat kerusakan pembuluh darah dan saraf yang disebabkan oleh tidak terkontrolnya kadar gula darah, sehingga muncullah luka. Luka ulkus sering terjadi di bagian bawah ibu jari atau telapak kaki di area bagian depan. Apabila luka tidak kunjung sembuh, maka bisa menyebabkan luka menjadi bernanah, busuk, hingga menjadi gangren atau adanya jaringan yang mati. Selanjutnya, terdapat dermopati diabetikum merupakan bercak coklat kemerahan berbentuk bulat maupun oval. Ukurannya dapat mencapai 1 cm. Bercak tersebut biasanya muncul di area tulang kering dan bisa pula mengenai area paha, leher maupun lengan yang berdistribusi secara simetris bilateral. Lemopati diabetikum biasanya terjadi pada pasien yang lebih tua dan orang yang menderita diabetes dalam waktu yang lama. Lesi dapat berlangsung sekitar 18 hingga 24 bulan dan meninggalkan bercak yang
menipis ataupun bercak yang hilang. Nah, selanjutnya, diabetikorum bullosis merupakan suatu lepuh yang muncul tiba-tiba tanpa adanya rasa sakit. Bila lepuh pecah, dia dapat meninggalkan bekas yang dangkal atau dalam. Diabetikorum bullosis biasa ditemukan di kaki. Penyakit bulosa pada diabetes cenderung muncul pada diabetes yang sudah berlangsung lama atau pada pasien dengan neuropati diabetikum. Lalu, ada santelasma. Santelasma adalah penyakit yang ditandai dengan plak bertekstur lunak berwarna kekuningan yang muncul di sudut bagian kelopak atas mata. Plak dapat muncul di bagian tepi kelopak mata ataupun di sekitar mata. Nah, yang terakhir adalah skin tag. Merupakan pertumbuhan kulit jinak yang menyerupai balon kecil yang menggantung di kulit. Tumbuh di permukaan kulit berukuran kecil dan menyerupai kutil. Biasanya, skin tag dapat ditemukan di area wajah, tangan, kaki, dan daerah punggung. Bagaimana penderita diabetes merawat kulitnya? Yang pertama, memakai pelembab untuk menjaga kulit agar tetap lembab. Yang kedua, menjaga agar kulit tetap kering dan bersih. Yang ketiga, ketika mandi, memakai sabun untuk khusus penderita diabetes. Dan yang keempat, memakai pakaian yang terbuat dari katun agar tidak mudah berkeringat dan gatal. Lalu yang kelima, memakai kaos kaki dan sepatu khusus penderita neuropatik diabetikum. Memeriksa kondisi kaki setiap hari untuk melihat apakah ada luka lecet infeksi. Dan yang terakhir, mengontrol asupan darah-darah dan mencukupi nutrisi tubuh seperti memakan makanan yang bergizi dan rendah gula. Namun, bagaimana bila penderita diabetes sudah mengalami luka? Yang pertama, segera bersihkan luka dan goresan pada kulit. Yang kedua, tutup lukanya dengan perban untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, bersihkan luka setiap hari. Dan yang keempat, kurangi tekanan pada luka untuk mencegah infeksi yang baru. Sekian dari penjelasan saya mengenai penyakit kulit pada penderita diabetes. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya Dr. Miranti Sasmita. Salam sehat.